kita akan menginjak pada kaidah yang ke-9. Sebelum kita menjumpai kaidah yang ke-9, maka kita dengarkan ayat dari salah satu qari yang insya Allah semoga menyentuh hati kita. Inilah kaidah yang ke-9, surat Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakar kal unsa, walaysa dzakaru kal unsa. Sesungguhnya laki-laki itu tidak pernah sama dengan perempuan. Disinilah kita akhirnya memahami kaidah ini memberikan kepada kita sebuah perkara penting. Bahwasanya Al-Quran itu selalu head to head, berhadapan dengan seluruh pemikiran destruktif manusia. Karena sejatinya ia menjadi obat dari getirnya kebodohan yang berbarut logika lemah dan hawa nafsu. Tentunya kita paham manusia ketika mereka mendewa-dewakan akalnya, rasionalitasnya, maka sebenarnya itu merupakan getirnya dari kehidupan. Lalu ujung dari semua pemikiran logika ketika terlalu berlebihan selalu menghasilkan pemikiran destruktif yang sejatinya selalu memberikan keburukan pada kehidupan manusia itu sendiri. Quran dia head to head untuk menjadi obat dari seluruh pemikiran destruktif yang dimiliki oleh manusia. Makanya Al-Quran juga kita dapati berhadapan head to head dengan feminisme. Satu pemikiran yang seakan-akan itu merupakan angin surga. Karena tampaknya mempersamakan antara dua sisi yang berbeda. Walaupun seakan-akan itu adalah angin surga, tetapi sejatinya ketika feminisme mengajak kita dengan ajaran dan slogan persamaan antara laki-laki dengan perempuan, sejatinya secara panjang ajaran ini itu akan merusak fitrah dan tatanan harmonis pada setiap keluarga dan bermasyarakat. Ketika sesuatu itu dipaksakan, ketika memang tidak bisa dipaksakan pada sejatinya. Layaknya baut, layaknya sekrup ketika dipaksakan, maka sesungguhnya pasti tidak akan mampu menghasilkan satu hal yang baik, justru rusak. Dan baut itu tidak berfungsi sebagaimana difungsikan benda tersebut. Al-Quran menerangkan salah satu poin yang kita harus pahami di dalam kehidupan kita berumah tangga, bermasyarakat. Bahkan ketika kita memiliki anak, kita harus mengerti. Allah menyampaikan sebuah kaidah Quran yang kita harus paham. Walaysa dzakari kal unsa. Sesungguhnya laki-laki itu tidak pernah sama dengan perempuan. Ketika kita memahami bahwasanya laki-laki tidak sama dengan perempuan dan Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang tahu bagaimana fitrahnya kehidupan wanita, ketika Allah juga menciptakan kalangan wanita dalam kehidupan manusia, Allah memberikan sebuah perkara yang harus kita imani, yaitu adalah laki-laki dan perempuan itu memang tidak pernah sama. Walaysa dzakar kal unsa. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ketika Allah menyampaikan ayat ini, ketika Allah berkata bahwasanya laki-laki tidak pernah sama dengan perempuan, sejatinya Allah itu tahu bahwasanya dengan iringan waktu yang akan berlalu ke depan, akan ada banyak orang yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang sejatinya tadi saya menyampaikan, slogan persamaan itu seakan-akan angin surga, walaupun ujung dari angin surga ini merusak tatanan kehidupan kita di dalam bermasyarakat dan berkeluarga. Tapi ternyata walaupun hari ini gencar sekali ajaran feminisme yang mengajak manusia untuk mengimani bahwasanya laki-laki dan perempuan itu diciptakan dalam kondisi yang sama, ternyata teori ini patah dengan sendirinya ketika kita menjumpai satu persatu medis ataupun psikologi membuktikan bahwasanya memang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Saya ingin mengajak supaya masing-masing dari kita mengimani betul bahwasanya ayat ketika Allah menerangkan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama, memang sejatinya tidak pernah sama. Saya akan buat tabel ini, perhatikan tabel ini. Ini tabel, ini laki-laki, ini perempuan. Yang kita akan coba mengenal untuk membuktikan apakah betul laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama. Karena wallahi ketika ayat berbicara bahwasanya laki-laki dan perempuan tidak sama, hari ini hampir tenggelam ayat ini. Ketika kencangnya slogan ajaran persamaan yang disuarakan oleh kalangan feminisme yang selalu mendapatkan panggung di media-media mainstream. Maka kita buktikan supaya kita akan tahu siapa yang betul-betul sejatinya memang benar sesuai dengan ilmu dan siapa sejatinya
berbicara yang seakan-akan dia menggunakan logika, tetapi kalau kita perhatikan detail, sebenarnya mereka tidak bicara logika, mereka bicara tentang hawa nafsu. Karena ujung dari persamaan antara laki-laki dan perempuan ketika ditekan, ujungnya adalah supaya kaum wanita rusak secara fitrah. Dan ketika wanita-wanita muslim sudah rusak secara fitrah, maka akan mudah berbagai macam agenda-agenda orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah akan mudah dikerjakan ketika wanita yang menjadi tiang peradaban itu sudah rusak. Makanya selalu saya berkata, sesungguhnya pusat peradaban salah satunya terletak pada wanita-wanitanya. Kalau wanitanya itu lurus, peradaban akan lurus. Ketika wanita itu bengkok, peradaban pun akan menjadi bengkok. Karena wanita berkaitan banyak perkara pada kehidupan. Berkaitan kepada suaminya, berkaitan tentang ibu dan bapaknya, berkaitan tentang anak-anaknya. Jadi lurusnya wanita berakibat lurusnya banyak circle yang ada di sekitarnya. Makanya ketika wanita sudah menuntut sesuatu, melampaui fitrahnya, maka yang terjadi wanita tersebut sudah mulai bengkok dan peradaban pun akan pelan-pelan menjadi rubuh ketika para wanita yang menjadi tiang peradaban itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Sekarang mari kita lihat bagaimana secara psikologi, secara medis, secara ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu kejiwaan, ternyata akhirnya hari ini terbukti memang laki-laki dan perempuan selalu memiliki perbedaan-perbedaan. Bukan hanya rambutnya, bukan hanya fisiknya yang berbeda, bukan hanya karena jangkung dan jenggotnya yang berbeda, tapi ada sisi-sisi yang justru betul-betul kita tidak bisa untuk mengingkari kembali bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan berbeda. Contoh, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ketika mereka membaca peta itu ternyata berbeda. Laki-laki itu diberikan kemampuan untuk membaca peta lebih bagus daripada perempuan. Kenapa laki-laki itu membaca peta itu lebih bagus? Karena otak kanan itu berkembang lebih pesat daripada perempuan. Ketika otak kanan itu menjadi salah satu perkara, menjadi kemampuan spesial untuk dibutuhkan membaca peta. Dan laki-laki itu karena otak kanannya yang berkembang cepat daripada perempuan, itulah yang menjadikan laki-laki itu kalau membaca peta itu selalu lebih bagus daripada perempuan ketika membaca peta. Laki-laki menang ketika membaca peta, perempuan kalah ketika membaca peta. Itu nomor satu. Laki-laki dan perempuan ternyata kita menjumpai koneksi syaraf pada laki-laki adalah menghubungkan bagian depan dengan bagian belakang di otak sisi yang sama. Bahkan adapun wanita koneksinya itu adalah menghubungkan antara kanan ke kiri. Itulah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui sesungguhnya perempuan itu memiliki emosi yang lebih dominan dengan perasaannya. Adapun laki-laki yaitu adalah dengan logikanya. Karena itulah di antara perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan. Bukan berarti kita harus menilai positif dan negatif. Ini adalah kelebihan dan kekurangan. Makanya betul kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu berkata ketika beliau disebutkan sifatnya perempuan itu ghalabatu masyairiha. Perempuan itu kuat perasaannya. Kuat perasaannya. Dan kemudian perempuan itu cepat berubah-ubah. Itu beda dengan logika. Ternyata para ulama sebelum kita hari ini mengungkap data secara empiris tentang masalah kekuatan laki-laki, perbedaan laki-laki dan perempuan, ternyata para ulama dengan basirah ilmunya, kekuatan ilmunya, mereka mengetahui ternyata laki-laki dan perempuan itu berbeda. Emosi perempuan lebih dominan, emosi laki-laki, logikanya yang lebih dominan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mendapati laki-laki ketika melihat itu berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu layaknya teropong. Dia ketika melihat yang jauh, itu laki-laki. Adapun perempuan, maka ketika melihat itu mereka melebar. Makanya seringkan kita mendapati banyak istri jengkel kepada suaminya ketika suaminya jarang mendapatkan barang yang dicari. Dan selalu sang istri berkata, ini kalau bukan istri yang cari, ketemu. Nah, itu memang semacam itu. Karena Allah ciptakan matanya laki-laki dengan matanya perempuan itu berbeda. Maka disinilah kita paham. Karena laki-laki itu diciptakan dengan mata visualnya jauh ke depan. Adapun perempuan itu, maka dia melebar. Dan itu menjadikan akhirnya perempuan, dia selalu lebih berhasil untuk mencari barang daripada laki-laki. Karena apa?
pandangannya melebar, menyapu setiap area yang ada di depannya, sehingga ketika area itu lebih dulu didatangi laki-laki untuk mencari barang, dia tidak ketemu karena dia melihat jauh. Adapun perempuan melihatnya itu melebar. Dan itu menjadikan kita akhirnya mengetahui perempuan menang ketika visualnya itu lebih lebar. Perempuan dalam masalah warna lebih detail. Laki-laki ketika masalah warna tidak terlalu detail. Makanya perempuan ketika ditanya warna, mereka selalu menyebutkan detail. Biru laut, hijau toska, merah jambu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu selalu menyebutkan dalam bentuk primernya saja. Ya biru, ya merah. Dan jarang kita dapati ada laki-laki menyebutkan secara detail hijau toska. Jarang. Karena itu memang kelebihan kelebihan yang dimiliki oleh wanita. Laki-laki lebih pandai menyetir daripada perempuan. Kemudian perempuan lebih cerewet daripada laki-laki. Mereka itu secara normal harus bicara 20.000 kata per hari. Beda dengan laki-laki. Makanya kemudian kita jumpai banyak perempuan menganggap suaminya itu tidak romantis hanya karena menganggap suaminya jarang ngobrol. Padahal dia lupa, bukannya laki-laki itu jarang ngobrol. Tapi memang kapasitasnya dia untuk bicara itu ya semacam itu. Jauh lebih sedikit daripada kapasitas seorang wanita ketika bicara. Wanita yang berikutnya perbedaan dengan laki-laki, wanita itu memiliki indera keenam dalam tanda kutip. Dia tahu apabila ada kondisi-kondisi yang sedang tidak biasanya. Beda dengan laki-laki yang cenderung cuek ketika tidak terlalu sensitif dengan keadaan di sekitar. Makanya kadang-kadang kita lihat kan bagaimana, Masya Allah ya, kita menjumpai istri kita itu lebih tahu apa yang diinginkan oleh anak kecil ketika nangis. Dia tahu ini tangisan ngantuk, dia tahu ini tangisan lapar, dia tahu ini tangisan sakit. Kita laki-laki menerjemahkan setiap tangisan anak itu ya sama, nangis. Nah, beda dengan perempuan ketika mereka sensitif betul terhadap kondisi-kondisi yang semacam itu. Kemudian wanita itu ingin disentuh. Laki-laki itu tidak terlalu ingin disentuh. Makanya kalau ada laki-laki saling menyentuh itu risih. Tapi kalau perempuan itu, mereka itu fitrahnya itu selalu ingin disentuh. Sebagaimana mereka suka menyentuh. Makanya mereka menyentuh anak-anak mereka dengan luar biasa dan intensitasnya lebih banyak daripada suami ketika menyentuh anak mereka. Kemudian kita mengetahui di antara perbedaan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu kuat secara visual, tetapi perempuan itu kuat secara pendengaran. Makanya Masya Allah perempuan itu mereka sering lemah ketika mendengar. Laki-laki sering lemah ketika sudah melihat. Itu membuktikan kepada kita bahwasanya itulah apa yang kita dapatkan bahwasanya walaisa dzakar kal unsa, walaisa dzakaru kal unsa. Sesungguhnya laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Dan ini membuktikan kepada kita bahwasanya bukan berarti bahwasanya Allah ketika mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan ketika diciptakan berbeda itu berarti ada kekurangan pada diri wanita. Tidak, justru kekurangan wanita itu menjadi sisi keistimewaan yang sejatinya laki-laki tidak bisa mendapatkan. Perempuan dijadikan emosinya lebih dominan daripada logikanya. Itu bukan berarti wanita itu dalam kondisi minus ketika diciptakan. Kenapa? Setiap manusia yang diciptakan itu fi ahsani taqwim, diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Tapi ketika diciptakan wanita dengan emosi perasaannya lebih dominan daripada laki-laki, disitulah kita paham, disitulah kita ngerti. Karena kelembutan perasaan sisi wanita dibutuhkan sang anak ketika mereka lahir. Coba ketika wanita itu mereka logikanya kuat sebagaimana laki-laki. Mungkin anak-anak kita akan kekurangan kasih sayang. Karena apa? Sisi perasaannya tidak ada yang memiliki dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Ternyata kekurangan wanita yang kita lihat secara kasat mata itu semacam kekurangan, tetapi sejatinya itu adalah kelebihan yang sejatinya diperlukan dia ketika dia merawat anaknya. Kita lihat perempuan lebih cerewet kalau sudah bicara dan banyak kata yang akan keluar dari lisannya. Itu bukan kekurangan. Memang tampaknya kekurangan. Tapi sejatinya kenapa perempuan itu dijadikan kata-katanya jauh lebih banyak daripada sang laki-laki, sang suami? Karena seorang wanita membutuhkan itu ketika dia bicara supaya anak ketika lahir, ketika bertumbuh kembang, dia mendapatkan banyak kosakata dari ibunya. Makanya seorang wanita kalau sudah gendong ibu, maka berbagai macam kosakata mampu dia ucapkan kepada sang anak.
lucunya, imutnya, solihnya. Ya Allah, ini anaknya siapa? Yang mana justru ketika laki-laki kalau gendong anak kadang-kadang bingung harus bicara apa. Jadi kalau orang menganggap bahwasanya Islam itu diskriminatif ketika menempatkan perempuan itu objek nomor 2 dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, mereka salah. Mereka tidak ngerti. Ketika Allah menyampaikan bahwasanya perempuan itu berbeda dengan laki-laki bukan dalam standar menghinakan wanita. Tidak. Bukan. Tapi Allah ketika menjelaskan pada surat Ali Imran bahwasanya laki-laki dan perempuan itu tidak sama, itu karena hakikatnya mereka memiliki sifat-sifat penciptaan yang Allah tidak jadikan sama pada sisi penciptaan laki-laki. Kenapa? Karena harmonisasi itu bisa kita peroleh dan kita dapatkan ketika kita menjumpai ada sesuatu yang berbeda dan saling melengkapi. Coba kita bayangkan, kalau matahari seterik itu lalu dijadikan bulan sama dengan matahari cahayanya, mungkin tidak ada harmonisasi. Tapi kenapa dijadikan cahaya bulan itu lebih redup daripada terik matahari? Supaya terjadi harmonisasi. Apa yang sejatinya menjadi kekurangan, bisa jadi hakikatnya itu adalah kelebihan dia. Makanya tidak ada Rabb yang paling peduli dan paling sayang kepada kalangan kaum Hawa kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb yang paling sayang kepada Allah kecuali adalah kalangan wanita. Kepada kalangan wanita kecuali Allah. Makanya semua syariat itu dibuat detail oleh Allah kepada kalangan wanita karena sayangnya Allah kepada kalangan wanita. Makanya omong kosong itu, omongan-omongan feminisme, orientalis yang mereka mencoba untuk memadamkan cahaya Allah, dan salah satu di antara konten-konten narasi yang selalu mereka jadikan untuk menyerang Islam itu apa? Selalu menuduh bahwasanya Islam itu diskriminatif kepada perempuan. Mana? Buktinya bahwasanya Islam itu diskriminatif kepada perempuan. Ketika kita menolak ajaran persamaan feminisme yang disampaikan oleh mereka, itu bukan berarti mendolimi wanita, bukan. Tapi justru mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya. Dan jangan menyamakan sesuatu yang tidak pernah sama. Karena itulah yang justru merusak fitrah dan harmonisasi kehidupan manusia. Oke, kita akan coba sebutkan. Mereka mengatakan, Islam itu jahat sama wanita. Makanya perempuannya dibungkus. Tidak kelihatan itu lekuk tubuhnya. Bukankah kita sudah membuktikan dalam sosial eksperimen? Berapa banyak wanita ketika mereka dalam kondisi terbuka lekuk tubuhnya akan mendapatkan objek pelecehan seksual? Bukankah kita juga mendapati fakta yang tidak mungkin kita ingkari? Wanita-wanita yang berpakaian itu tidak mendapatkan pelecehan seksual. Mungkin mendapatkan pelecehan atas imannya, tapi tidak mendapatkan pelecehan atas fisiknya. Terbukti kan? Islam tidak diskriminatif. Ada yang berkata kembali, Islam itu diskriminatif, makanya perempuannya tidak boleh dipegang. Nah ini, orang yang suka ngomong semacam ini biasanya karena nafsunya itu pengen memegang semua perempuan tanpa komitmen. Dalam Islam tidak kayak gitu. Kenapa perempuan di dalam Islam itu tidak boleh untuk dipegang secara serampangan? Karena Islam meletakkan perempuan supaya dipegang, karena sesungguhnya memegang perempuan itu disertai dengan konsekuensi yang luar biasa. Tanggung jawab apa? Nikahi. Kalau kamu tidak nikahi, kamu menjadi keluarga mahramnya yang menjaganya. Makanya pernah terjadi sebuah dialog antara seorang wartawan yang mencoba untuk menjatuhkan Islam kepada salah satu muslim. Dia mengatakan, Islam itu diskriminatif, jahat sama perempuan, makanya tidak boleh dipegang. Lalu sang muslim tenang, santun dia berkata, kita punya Ratu Inggris. Boleh nggak setiap orang memegang Ratu Inggris? Sang wartawan tanpa menyadari, dia ikut dalam sebuah pertanyaan yang justru sejatinya akan menjebak dia. Lalu dia berkata, ya tidak boleh kita memegangnya serampangan. Karena dia ada Ratu Elizabeth, ada protokol-protokol yang harus diperhatikan. Maka kemudian sang muslim tersenyum menang. Kami menghormati wanita kami lebih daripada pengawal kerajaan ketika mereka melindungi Ratu Elizabeth. Fabuhita, diam, tidak bisa lagi menjawab. Disitulah kita paham. Tidak ada Rabb yang paling sayang kepada kalangan wanita kecuali Allah. Makanya semuanya detail. Dijadikan mudah. Karena Allah tahu bagaimana proses penciptaan kepada wanita.
Dijadikan jihadnya wanita tidak berada di tempat medan peperangan, tapi dijadikan jihadnya perempuan itu dalam urusan haji dan keluarganya. Supaya apa? Sesuai dengan bentuk penciptaannya ketika Allah ciptakan fisiknya perempuan lebih lemah daripada fisiknya laki-laki. Dijadikan seorang perempuan ketika mereka berjalan, lalu kemudian didampingi dengan mahram, supaya tidak menjadi objek kekerasan. Karena setiap orang, manusia, fitrahnya kalau melihat perempuan sendirian, dia merasa bahwasanya bisa mengalahkan perempuan itu dengan gampang. Saya pernah ngobrol dengan salah satu preman yang insaf. Dia berkata, betul Ustadz, kenapa di dalam Islam ada syariat untuk menjaga wanita dengan mahramnya ketika safar? Saya tanya, kenapa begitu Pak? Dulu ketika saya masih jadi preman di terminal, saya kalau ngeliat perempuan kok tidak ada yang menemaninya, maka pikiran jahat yang asalnya tidak muncul menjadi muncul. Kenapa? Merasa mudah untuk menguasai wanita itu ketika dia pergi sendirian. Terutama kalau sudah malam. Tapi kalau ada seorang wanita ditemenin, maka penjahat itu akan berpikir 1000 kali karena dia tahu ada laki-laki yang menemani dan bisa membela perempuan yang mereka niatkan jahat. Itu Allah jaga detail. Allah jaga bagaimana perempuan jalan di belakang laki-laki bukan untuk merendahkan perempuan. Jalannya perempuan di belakang laki-laki supaya perempuan itu terjaga marwahnya, kehormatannya ketika tidak dinilai fisiknya dan tidak menimbulkan bayangan-bayangan setan ketika laki-laki di belakangnya. Ketika perempuan tidak disuruh ke masjid tapi sholatnya di rumah, itu merupakan kenyamanan bagi wanita. Dia mendapatkan pahala jihad, mendapatkan pahala sholat secara sempurna tanpa dia harus pergi ke masjid yang membutuhkan effort yang tidak sedikit. Harus ngeluarin mobil, ngeluarin motor, jalan ke masjid, nunggu adzan, nunggu iqamah. Dan perempuan bisa mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki yang semacam itu. Cukup dia sholat di dalam rumahnya ketika tertutup dari berbagai macam sisi yang bisa melihat dia. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui sesungguhnya ini yang menjadikan kita memahami Allah itu sayang betul sama wanita dan kaum Hawa. Ketika Allah menyampaikan pada ayat yang menjadi kaidah kita, laki-laki dan perempuan itu tidak pernah sama. Karena sejatinya Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya kamu harus ngerti bagaimana perempuan dan laki-laki itu berbeda. Karena kalau kita memahami kaidah ini, kaidah yang ke-9 ini, kalau kita fahami, itu yang akan menjadikan kita kalau punya anak laki-laki dan perempuan, jangan memberikan tugas yang sama. Kamu berikan tugas kepada anak laki-laki untuk mencuci mobil, mencuci motor, lalu anak perempuan, jangan diberikan tugas yang sama. Karena apa? Fisiknya lebih lemah daripada anakmu laki-laki. Perasaannya lebih rentan daripada anakmu laki-laki. Cara bicaramu akan berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu yang akan menjadikan kita ketika faham tentang kaidah walaysa dzakar kal unsa, walaysa dzakaru kal unsa, itu menjadikan kita akan bijaksana ketika menyikapi. Sama pula kalau kita menyikapi rumah tangga. Kalau seorang suami ngerti bagaimana tabiat istrinya dan istri mengetahui tabiat laki-laki, maka akan tercipta kerukunan-kerukunan yang ada di dalam hubungan mereka ketika mereka saling memahami bagaimana tabiat masing-masing. Sang wanita akan memaklumi ketika suaminya itu jarang ngobrol karena dia akhirnya tahu, oh memang seorang laki-laki jarang bicara. Laki-laki ketika mendapati istrinya ngomong apa aja akan memaklumi. Akhirnya dia tahu karena memang tabiatnya perempuan kalau ngomong itu 20.000 kata per hari. Seorang laki-laki akan memberikan kepada sang istri untuk berkreasi di dalam rumahnya. Karena dia tahu perempuan itu suka peni-peni dan suka menghiasi rumah. Beda dengan laki-laki yang fitrahnya ada di luar. Ya kan? Seorang laki-laki tidak akan pernah membebani kepada istrinya, yaitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat karena dia tahu dari Allah. Allah memberikan dispensasi, diskon kepada wanita setiap bulannya 1 pekan mereka tidak melaksanakan sholat. Kenapa Allah bebaskan wanita dari kewajiban sholat, puasa ketika datang siklus bulanan? Karena fisiknya perempuan tidak sama dengan fisiknya laki-laki. Jadi enak kita. Akhirnya ketika kita mengetahui itu, akhirnya menjadikan kita kalau paham kaidah ini, berakibat kita akan betul-betul bijaksana dengan panduan ilahi bagaimana memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan cara dan metode yang kita ketahui ketika mereka itu tidak diciptakan dalam kondisi yang sama. Coba hari ini, kalangan feminisme ketika menggaung-gaungkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ujungnya apa? Ujungnya satu. Supaya perempuan sering menuntut kepada sang suami atas apa yang didapatkan oleh seorang laki-laki. Dan apapun yang sifatnya merusak fitrah, lambat laun,
cepat ataupun lambat, maka akan berakibat rusaknya fitrah pada kehidupan bermasyarakat ataupun berkeluarga. Makanya Islam itu sesungguhnya Islam tidak menempatkan kata persamaan. Tapi Islam itu menempatkan kata, yaitu adalah al-adl, adil. Islam tidak menempatkan kata al-musawat, persamaan. Tapi Islam itu menempatkan kata adil. Karena kalau kita paham laki-laki dan perempuan dengan sifatnya yang semacam masing-masing fitrahnya, tidak perlu terjadi kekacauan di dalam rumah tangga ketika masing-masing mengerti laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Perhatikan video ini. Ini contoh keluarga konfliknya luar biasa. Disebabkan simple. Karena laki-laki lupa sifatnya perempuan dan perempuan lupa sifatnya seorang laki-laki. Dan itulah yang kita khawatirkan. Betul kalau Islam itu menolak kata persamaan. Karena memang tidak pernah sama. Saya tadi mengatakan di awal-awal muqaddimah, kaidah yang ke-9 ini, saya berkata, kata persamaan itu memang sekilas kayak angin surga. Menawarkan yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Seakan-akan angin surga. Tapi ujung dari angin surga ini, kerusakan hebat yang akan terjadi pada kehidupan. Tidak ada yang tahu laki-laki dan perempuan dalam proses penciptaan dan apa yang mereka butuhkan kecuali Allah. Dan jangan memotong kompas apa yang sudah Allah jelaskan dari kebodohan kita. Karena saya yakin orang yang mencoba untuk merusak fitrah itu mungkin dia memiliki agenda besar untuk memadamkan cahaya Allah di atas muka bumi ini. Makanya disinilah kita kemudian akhirnya mengetahui Islam itu selalu menempatkan persoalan antara laki-laki, persoalan dengan perempuan, itu dengan kata adil. Adil itu sesuai dengan konteksnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Dan adil itulah yang jauh lebih kita mampu di logika. Kita lebih mampu untuk kemudian kita pikirkan ketika adil itu bisa menggantikan kata persamaan yang sejatinya tidak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Karena memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan sesuatu yang berbeda. Maaf ya, sekali lagi. Tidak ada agama yang paling detail ngatur bagaimana perempuan kecuali adalah Islam. Sampai urusan darahnya pun diatur oleh agama ini. Apa itu darah haid, apa itu darah istihadah, apa itu darah nifas, semuanya ada. Padahal maaf ya, urusan darah. Bagi wanita itu sendiri yang mengeluarkan darah siklusnya saja. Kadang-kadang merasa jijik melihat darahnya. Tapi Islam tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Tetapi melihatnya sebagai hukum yang harus diketahui. Itu menunjukkan kepada kita. Mana agama di atas muka bumi ini. Yang menjadikan perempuan dan kaum Hawa. Itu memiliki kedudukan yang tinggi. Di balik kelemahannya ada kelebihannya yang luar biasa. Dan tidak menempatkan perempuan itu sebagai objek dari masalah seksual dan hawa nafsu. Bayangkan hari ini antara wanita Islam dengan wanita-wanita Barat yang tidak beriman kepada Allah. Barat itu menempatkan wanita menjadi objek. Sampai urusan tinju. Yang urusannya adalah otot dan maskulin. Loh, yang membawakan nomornya, babak ringnya, episodenya dalam setiap pertandingan babaknya itu perempuan. Dengan berpakaian yang sangat minim. Semuanya yang dikeluarkan adalah perempuan. Karena mereka menempatkan perempuan sebagaimana barang. Islam itu tidak pernah menempatkan perempuan itu barang. Islam itu menempatkan wanita tiang peradaban. Makanya kalau banyak ustadz sering berbicara tentang bagaimana wanita itu menjadi benar. Karena para ustadz itu peduli tentang tiang peradaban. Rahim yang taat, pemilik rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat. Dan sering berulang saya sampaikan, pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Walaupun mereka penciptaannya berbeda dengan penciptaan laki-laki. Tahukah kita Imam Syafi'i? Tahukah kita dengan Imam Bukhari? Tahukah kita dengan Imam Ahmad? Apa persamaan dan benang merah antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari? Persamaannya adalah mereka sama-sama anak yatim. Bukhari yatim, Ahmad yatim, Syafi'i yatim. Tapi dari pegangan seorang wanita yang bertaat, yang beriman kepada Allah dan taat,
jadilah mereka nama-nama besar. Tidaklah kita sebut nama Imam Ahmad kecuali kita juga harus ingat ibunya. Tidaklah engkau sebut nama Imam Bukhari kecuali kamu ingat bagaimana ketulusan doa seorang ibu ketika mendoakan Bukhari yang buta menjadi bisa melihat. Kalau kita mendengar Imam Syafi'i, disitulah kita paham Imam Syafi'i itu jangan hanya dilihat pada Imam Syafi'inya, tapi wanita yang mendidik Imam Syafi'i sampai menjadi ulama besar. Nah, itulah yang kita harus pahami tentang laki-laki dan perempuan yang disebutkan oleh Allah. Walaysa dzakaru kal unsa. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana dengan warisan? Kalau memang Islam itu menentangkan adil, kenapa perempuan itu mendapatkan satu, laki-laki itu mendapatkan dua? Nah, ini kita harus jawab. Ini termasuk salah satu syubhat. Yang mana panah beracun ini sering diarahkan kepada kaum muslimin yang dangkal pemahamannya, minim ilmunya. Lalu orang terpengaruh. Oh iya ya, Islam itu diskriminatif sama perempuan. Akhirnya dia menerima narasi-narasi terus yang mereka tidak saring ketika mereka akhirnya suudzon pula kepada syariatnya. Makanya heran ya, kalau ada seorang muslim, kalau orang kafir tidak suka syariat Islam, saya bisa memaklumi memang tabiatnya begitu. Yang mengherankan itu kalau kita menjumpai ada orang-orang yang mengaku notabene muslim tetapi justru juga membenci syariat. Nah, sekarang kita jawab nih, bagaimana dengan warisan? Kenapa warisan itu kemudian dijadikan warisan itu laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu? Nah, ini saya pernah ngobrol dengan salah satu wanita berkata, oh lah itu tidak adil Ustadz, kalau membagi perempuan itu cuma satu, laki-laki dapat dua bagian. Saya berkata, begini Bu, jangan buru-buru untuk mengatakan Allah tidak adil. Kalau kita mengatakan Allah tidak adil, pertanyaan sederhana saya balik. Terus siapa yang adil? Kalau Allah saja kita tuduh tidak adil. Allah tidak mungkin tidak adil, Bu. Allah pasti adil. Nah terus gimana? Satu dan dua itu kan tidak sama, tidak adil, Ustaz. Adil kan tidak harus sama. Mosok uang saku anak kita SD kita samakan dengan uang saku anak kita yang kuliah, kan itu justru tidak adil. Yang adil, anak kita kuliah membutuhkan biaya yang lebih banyak. Anak kita SD membutuhkan uang saku lebih sedikit, itu adil. Sekarang kita bicara, kenapa perempuan dikasih satu? Perempuan itu ibu dikasih oleh Allah satu di dalam warisan, tapi wanita itu menggenggam penuh uangnya. Bahkan suaminya pun tidak bisa mengutik-ngutik apa yang dimiliki oleh sang istri. Bahkan anak-anaknya ketika meminta sesuatu kepada ibunya setelah mendapatkan warisan, kalau ibunya tidak memberikan uang warisan itu kepada anaknya, ibunya tidak salah secara hukum. Bu, dapat warisan ya? Iya. Berapa? 1 M. Minta dong Bu beli mobil sport. Enggak, mobil sport urusan bapakmu. Tidak salah. Dia menggenggam utuh uang 1 M itu ketika dia cuma mendapatkan satu. Betul, tapi